Mari belajar matematika, belajar lebih mudah dengan materi statistika kedua yang menyajikan data dalam bentuk diagram bersama Tati Mulyati. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, like, share, dan komen ya bila bermanfaat, dan di-subscribe. Statistika. Pada video statistika ke-1 telah dibahas tentang menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, pada video kali ini akan dibahas tentang menyajikan data dalam bentuk diagram. Sekarang nomor 2 ya, menyajikan data dalam bentuk diagram. Data dapat disajikan dalam bentuk diagram. Diagram adalah suatu gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan suatu data yang akan disajikan, dan biasanya data tersebut berasal dari tabel distribusi frekuensi. Mari kita bahas satu persatu ya. A. Diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang penyajian datanya memakai persegi, panjang, atau batang-batang. Diagram batang biasanya digunakan untuk menggambarkan data cacahan. Yang B. Diagram gambar. Diagram gambar atau piktogram adalah penyajian data berupa bilangan ke dalam bentuk gambar. Piktogram berguna untuk pemahaman yang cepat dan membuat berbagai perbandingan gambar atau simbol yang sama digunakan untuk menyatakan sejumlah objek. Yang C. Diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang digambarkan dengan memakai garis. Biasanya, diagram untuk menyajikan data yang didapat berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Yang D. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dengan memakai gambar yang berbentuk lingkaran. Mari kita lihat satu persatu ya. A. Diagram batang. Diagram batang ini datanya diambil dari video statistik 1 ya. Nilai hasil ujian matematika kelas 5 seperti tabel di bawah ini. Yaitu terdiri dari nomor, nilai hasil ulangan matematika, dan banyaknya yang bagi lurus dan frekuensi. Nomor 1 sampai 7 karena nilai yang ada adalah dari nilai angka 4 sampai angka 10. Nah, terus adalah untuk menghitung satu persatu ya dari data yang ada, terus frekuensi adalah jumlah setelah dihitung dari data yang telah dihitung dari turus ya. Nilai 4 ada 3 orang, nilai 5 ada 4 orang, nilai 6 ada 6 orang, nilai 7 ada 9 orang, nilai 8 ada 10 orang, nilai 9 ada 4 orang, dan nilai 10 ada 4 orang. Ini keseluruhan bisa dijumlahkan, jumlahnya adalah 40 ya. Nah, sekarang untuk menggambar diagram batang hasil ujian matematika itu, ini sebenarnya di sini yang garis bawah yang horizontal itu adalah nilai anak ya, nilai dari nilai 4, 5, 6, 7 sampai 10. Nah, dari bawah ke atas ini harusnya ada garis ya. Ini adalah banyaknya anak atau banyaknya siswa yang mendapatkan ya, atau yang mengikuti ujian matematika. Ini rentangnya 0 sampai 2 ya, rentangnya 2 berarti 0 sampai 2, 4 sampai 6 dan seterusnya. Nah, di sini adalah diagram batang ini nilai 4 diketahui ini ada 3 orang, berarti ini pas 3 orang ya, ini di tengah-tengah 3 orang. Nah, nilai 5 ada 4 orang, ya, pas ada di angka 4 ya, banyaknya siswa. Nilai 6 ada 6 orang, pas di angka 6, banyaknya siswa. 7 ada 9 orang, itu ada antara jeda antara 8 sampai 10, berarti ada di tengah-tengah ya. Nah, nilai 8 ada 10 orang, pas di 10, nilai 9 ada 4 orang, dan nilai 10 ada 4 orang. Jadi caranya hanya begini ya, diagram batang. Berikutnya adalah diagram gambar. Diagram gambar ini saya kasih contoh yang lain dari diagram batang dan diagram garis dan diagram lingkaran ya. Karena ini diagram batang ini hanya untuk menggambarkan hal-hal yang tertentu. Umpamanya di sini
Saya kasih contoh yang menghasilkan data penghasilan hari setiap hari ya, ada dari hari Senin sampai hari Minggu. Nah, setiap hari itu yaitu hari Senin mendapatkan 300.000, hari Selasa mendapatkan 400.000, Rabu 600.000, Kamis 800.000, Jumat 1 juta, Sabtu 700.000, Minggu 900.000. Nah, dijumlahin total 4.700.000. Nah, kalau dibuatkan jadi diagram gambar ini seperti begini ya, diagram gambar penghasilan per hari dalam seminggu. Nomor dulu tuh Senin. Nah, banyaknya rupiah ini ada 3 gambar gambar uang yang 100 ribuan ini menandakan ini adalah 300. Yang Selasa ada 4 gambar 100 ribuan, tandanya ada 400. Hari Rabu ada 6 gambar 100 ribuan, berarti 600.000. Hari Kamis ada berapa nih? 8 gambar 100 ribuan, artinya 800.000. Hari Jumat ini ya gambar tentang apa namanya? Gambar 100 ribuan ada 10, berarti 1 juta. Hari Minggu ada 7 orang, berarti 700.000. Hari Minggu ada 900.000, ada 9 lembar 100 ribuan. Nah, hanya itu aja untuk statistika gambar ya, diagram gambar. Yang berikutnya yang C, diagram garis. Diagram garis ini datanya diambil dari nilai hasil ujian matematika kelas 5 ya. Seperti tabel dari diagram batang. Sama ya. Nah, untuk pembuatan diagram garisnya seperti ini. Ini untuk diagram garis itu banyak modelnya ya. Ini salah satunya. Yang biasa seperti kayak diagram batang, hanya tinggal di ujung-ujungnya yang tinggal di garis-garis aja ya. Ini karena khusus diagram garis dibuatkan begini. Nilai 4 ada 3 orang, ini rentangnya 2 ya. Nilai 4 ada 3 orang, berarti ini ada pas di tengah-tengah. Nilai 5 ada 4 orang, berarti ada di pas garis 4. Nilai 6 ada di pas garis 6 karena ada 6 orang. Nilai 7 ada di 9 karena ada di antara 8 dan 9. Nilai 8 ada 10 orang ya, ada 10 orang. Nilai 9 sama 10 ada 4 orang. Nah, ini adalah menunjukkan banyaknya siswa yang ke atas ya. Kalau yang ke sini, ini namanya nilainya, banyak nilainya ya. Ini diagram garisnya. Berikutnya diagram lingkaran. Sama seperti tadi, datanya diambil dari hasil ujian matematika kelas 5 seperti ini. Nah, ini diagram lingkarannya. Ini ada dua cara. Itu ada dalam bentuk persen, ada dalam bentuk derajat. Ini untuk pembuatan diagramnya dulu ya. Kalau umpamanya dilihat dari jumlah keseluruhan 40, dianggap aja seolah-olah ini satu lingkaran ini adalah 40 orang. Nah, bagaimana caranya 40 orang itu, satu lingkaran ini dibagi-bagi, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 6. Berarti ini kita caranya sama ya. Ini dibagi 4 dulu sama besar, berarti 1/4. Nah, dari 1/4 ini kita bisa, berarti 1/4-nya kan 10 ya. Nah, dari 10 ini kita bagi jadi 10 ini ya, 10 titik ininya. Sama semua dibuat 10 titik, nanti tinggal yang nilai 4 ada 3 titik, berarti tinggal 1, 2, 3 garis gitu ya. Seperti ini ya. Nanti terbentuknya seperti ini. Nah, nanti di sini akan diperlihatkan bagaimana cara untuk menghitung besaran gambar di diagram lingkaran dengan cara dibuat ke persen atau ke derajat. Contohnya ini adalah ke persen dulu ya. Karena nilai 4 itu ada 3 orang dari 40 orang, jadi berarti 3/40 kali 100% sama dengan, nah berarti 3 kali 100 kan 300, dibagi 40 sama dengan 7,5%. Atau bisa juga 100 dibagi 40 kan 2,5. 2,5 kali 3 sama juga 3,5%. Nilainya ada 4 orang, berarti 4 dari 40 orang kali 100. Nah, 1/40 aja bisa disederhanain jadi 1/4 ya. Nah, 1/4 berarti
100 dibagi 4. 1/10. Berarti ini tinggal 100 dibagi 10. Hasilnya sama dengan 10%. Atau 440 sama dengan 10%. Nilai 6 ada 6/40 kali 100%. 6 kali 100 sama dengan 600/40. Sama dengan 15%. 9/40, nilai 7. 9, karena ada 9 berarti 9/40 kali 100%. Sama dengan 900 dibagi 40. Hasilnya adalah 22,5%. Nilai 8. Ada 10 orang berarti 10/40. Kali 100% sama dengan 10 kali 100 sama dengan 1000 dibagi 40 sama dengan 25%. Nilai 9 4/40 kali 100 persen sama dengan 400/40 sama dengan 10%. Nilai 10 sama dengan 4/40 kali 100% sama dengan 400/40 sama dengan 100%. Nah, ini pembagiannya seperti yang tadi juga sama ya. Kalau tadi dibuat ke 40 satu lingkaran, nah kalau ini dibuat satu lingkaran itu seolah-olah menjadi 100%. Nah, cara pembuatan untuk bagian-bagian besaran ininya ya, yaitu sama seperti tadi, ini dibagi 4, lingkaran ini dibagi 4 sama besar, lalu berarti ini 100 dibagi 4 berarti 1/4-nya adalah 25%. Nah, dari 25% itu kita bagi-bagi ya. 5 ya, 5 juga ke sini sampai ke semuanya. Nah, baru kalau umpamanya 7,5% berarti 1 strip 1 ditambah setengah ya, berarti 1,5 garis ke sini. Itu ya, sama seperti tadi. Kalau umpamanya 10% berarti tadi kan udah ada 2,5. Di sini 5, ada 2,5 lagi ya, berarti 10 kayak gitu ya, sama kayak tadi dibagi 40. Nah, sekarang dalam bentuk derajat. Nah, dalam bentuk derajat seolah-olah satu lingkaran ini kita dibuat menjadi 360 derajat. Nah, 360 derajat nilai 4 karena ada 3 orang berarti 3/40 kali 360 derajat. Nah, ini sebenarnya 360 dibagi 40 kan bisa dapat 9 ya. Nah, tinggal 3 kali 9 sama dengan 27 derajat. Nah, ini bisa juga 3 kali 360 sama dengan 1080 dibagi 40 sama dengan 27 derajat. Nah, nilai 5 ada 4 orang berarti 4/40. Sama kayak tadi, 360 dibagi 4, 9. 9 kali 4 sama dengan 36. Begitu seterusnya sampai ke bawah ya, 6 berarti 360 dibagi 40 sama dengan 9. 9 kali 6 sama dengan 54. Terus yang nilai 7 ada 9 orang, berarti 360 dibagi 4 sama dengan 9. 9 kali 9 sama dengan 81. Nah, sama ya caranya seperti ini. Bisa dikalikan antara 9 kali 360 dulu sama dengan 3240/40. Hasilnya sama dengan 81. Terus nilai 8 karena ada 10 orang berarti 10/40 kali 360 derajat sama dengan 3600/40. Hasilnya sama dengan 90. Ini juga sama. 360 dibagi 40 kan 9. 9 kali 10 90 derajat. 4 yang 4 nilai 9 ada 4 orang sama nomor 10, nilai 10. Berarti 4/40 dikali 360. 360 dibagi 40 sama dengan 9. 9 kali 4 sama dengan 36. Bisa juga 4 dikali 360 sama dengan 1440 dibagi 40. Hasilnya tetap 36 derajat. Begitu juga nilai 10. Nah, untuk pembagiannya juga sama ya. Jadi diseolah-olahkan satu lingkaran ini 360 derajat. Nah, untuk memudahkannya yaitu sama dibagi 4 dulu ini. Jadi perempatnya adalah 90 derajat. Nah, itu cara menentukan berapanya. Nah, yang 90 derajat kita dibagi 9 ya. Jadi satu ini 10 derajat. Nah, kalau udah 10 derajat kan gampang nih. Kalau umpamanya yang 27 berarti yang 10 derajat itu dibagi 10 ya. Ambil 3 strip. Berarti 2 ini yang 10-nya 2 ditambah 7 berarti 27 derajat. Sama ya ininya. Nah, itulah pembahasan tentang diagram batang, terus diagram garis, diagram gambar, dan diagram lingkaran. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan kalau masih belum paham, diulang-ulang terus ya.
biar sampai paham. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa di-like, share, dan komen ya bila bermanfaat dan di-subscribe. Terus diagram garis, diagram gambar, dan diagram lingkaran. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kalau masih belum paham, diulang-ulang terus ya, biar sampai paham. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa di-like, share, dan komen ya bila bermanfaat dan di-subscribe.